البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada masalah iman terhadap para malaikat. Di antara yang kita imani adalah adanya malaikat pencabut nyawa. Yang Allah Subhanahu wa taala tugasi untuk mencabut nyawa-nyawa setiap makhluk. Apa dalil untuk masalah ini? Indak ya Rifki. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya malaikat maut itulah yang mewafatkan kalian karena dia yang mengambil atau mencabut ruh masing-masing hamba. Bagaimana menjawab ayat Allahu yatawaffal anfus? Bahwasanya di sini Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa. Menjawabnya bagaimana, Iqbal? Nah, yaitu Allah yang mewafatkan karena Allah yang memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa hamba-hamba tersebut. Allah yang memerintahkan dan menetapkannya. Sehingga jelas bahwasanya Allah lah yang hakikatnya mematikan, mewafatkan jiwa-jiwa tersebut. Baik. Lalu bagaimana menjawab ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya malaikat yang mematikan tersebut, mewafatkan itu bukan hanya satu. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Alif. Nah, yang mencabut nyawa hakikatnya satu, yaitu malakul maut. Kemudian roh yang telah dicabut tersebut diberikan pada malaikat rahmat atau malaikat azab. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya memang Allah utus para rasulnya dari kalangan malaikat untuk mengurusi pencabutan nyawa hamba-hamba tersebut. Ini maksudnya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wattafaqa ahlu sunnati wal jama'ati ala annaha makhluqah. Dan ahli sunnati wal jamaah bersepakat bahwasanya ruh itu makhluk. Nah, dan kemarin telah kita singgung sedikit tentang permasalahan ruh. Yang di sisi ahli filsafat ruh itu apa sifatnya? Kasbi qadimah. Maksud ruh itu qadimah apa? Terdahulu, tidak diawali dengan ketidakadaan, dia muncul terdahulu. Azali dengan istilah lainnya. Dan ahli sunnati wal jamaah bersepakat kalau ruh itu makhluk. Wa mimman naqala al-ijma' ala dzalika Muhammad bin Nasr al-Marwazi wa Ibnu Qutaibah wa ghairuhuma. Dan di antara deretan para ulama yang menukilkan ijma' tersebut
adalah Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Al-Imam Al-Hafidh, dikatakan oleh Imam Al-Hakim, Imam asrihi bila mudafa'atin fil hadith. Demikian pula Ibnu Qutaibah, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim Ibnu Qutaibah Ad-Dainawari. Sebagian membaca Ad-Dainuri, tapi di sini terdapat dhabat Ad-Dainawari. Wa min al-adillati ala anna ar-ruha makhluqatun qauluhu ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya roh itu makhluk adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu adalah zat yang pencipta segala sesuatu. Khaliqu kulli syai', dan roh masuk dalam keumuman syai'. Fa hadza 'amun la takhsisa fihi biwajhin ma. Ini adalah lafaz yang umum, tidak ada pengkhususan padanya sedikit pun. Tidak ada sama sekali yang dikhususkan, di mana itu adalah sesuatu yang bukan makhluk. Yang ada hanya khaliq dan makhluk. Lah terus bagaimana dengan sifat-sifat Allah? Nah, disinggung di sini. Wala yadkhulu fi dzalika sifatullah ta'ala fa innaha dakhilatun fi musamma ismihi. Dan tidak masuk dalam keumuman ayat ini Allahu khaliqu kulli syai', sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah itu sudah tercakup dalam apa? Dalam cakupan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fallahu ta'ala huwal ilahul mausufu bi sifatil kamal. Sebab Allah itu adalah ya nama Allah. Ya Allah adalah ilah, sesembahan yang disifati dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Nah, sehingga sifat-sifat Allah ya bukan makhluk. Paham di sini? Fa ilmuhu wa qudratuhu wa hayatuhu wa sam'uhu wa basaruhu wa jami'u sifatihi dakhilun fi musamma ismihi. Fa huwa subhanahu bi dzatihi wa sifatihil khaliq. Sehingga ilmu Allah dan kudrah Allah serta kehidupan Allah, pendengaran, penglihatan dan keseluruhan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sudah masuk dalam apa? Cakupan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan zat dan sifat-sifatnya itu adalah Al-Khaliq. Ya. Fahuwa subhanahu bidzatihi wa sifatihi al-khaliqu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang lafaz Allah ini ikhwan, ketika seorang memanggil nama Allah berarti tercakup di situ apa? Zat Allah dan semua sifat-sifat Allah. Itu adalah al-khaliq. Wa ma siwahu makhluk, dan selain itu adalah makhluk. Paham ini? Nah, ini bantahan untuk orang-orang Qadariyah, Mu'tazilah, yang menegaskan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Taib, di mana sifat kalam menurut mereka adalah makhluk, dan mereka masukkan dalam cakupan Allahu khaliqu kulli syai'. Maka kita katakan sifat-sifat Allah tidak masuk dalam keumuman ayat Allahu khaliqu kulli syai', sebab sifat-sifat Allah itu sudah masuk dalam apa? Dalam cakupan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu ya mencakup zat dan sifat-sifatnya. Nama Allah itu mencakup zat dan sifat-sifat Allah. Wa ma'lumun qat'an anna ar-ruha laysat hiya Allah wa la sifatan min sifatih. Wa innama hiya min masnu'atihi. Dan merupakan perkara yang telah diketahui secara pasti, qat'an, sesuatu yang pasti,
tidak ada keraguan. Bahwasanya ruh itu bukan Allah. Iya kan? Laisat hiya Allah. Ruh itu bukan Allah. Ini jelas. Tidak pula satu sifat dari sifat-sifat Allah. Hanyalah ruh itu adalah bagian dari masnu'atih, dari apa? Dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Taib, dari ciptaan Allah. Dengan kata lain, min makhluqatihi. Wa minha qauluhu ta'ala hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Di antaranya adalah yang menunjukkan itu perkataan Allah Subhanahu wa taala hal ata 'alal insan. Apakah telah datang atas manusia itu hinun minad dahri, suatu masa lam yakun syai'an madhkura, di mana dia itu belum menjadi sesuatu yang bisa disebut, yaitu apa? Belum tercipta, belum ada. Kenapa? Karena memang kita sebelum diciptakan ya bukan sesuatu yang disebut. Mana ada dulu sebelum diciptakan Muhammad, ya kemudian ada Muhammad seperti itu. Lam yakun syai'an madhkura. Sebelum adanya kalian, ya kalian bukan apa-apa. Ya maksudnya itu, sebelum kalian ada, ya kalian bukan apa-apa. Ya tidak ada. Wa qauluhu ta'ala li Zakaria wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Allah katakan kepada Zakaria, sungguh aku telah menciptakan engkau sebelumnya, dan engkau sebelum itu bukanlah sesuatu pun. Ya, bukan sesuatu, sebelumnya ya belum ada. Wal insanu ismun li ruhihi wa jasadihi. Dan insan, kata insan akhwan, itu adalah penamaan untuk roh dan jasad. Tidak dikatakan insan kalau roh saja atau jasad saja. Kalau jasad saja juthah, mayit, bukan insan. Naam. Wal khitabu li Zakaria li ruhihi wa badanihi. Dan khitab saat itu ketika Allah katakan wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Ini Allah katakan kepada Zakaria, dimaksud adalah ruh Zakaria dan badannya juga, bukan ruhnya tok atau badannya tok. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya ruh sebelum Allah ciptakan ya tidak ada. Wa ruhu tusafu bil wafati wal qabdi wal imsaki wal irsal wa hadha sya'nul makhluqil muhdath. Dan ruh disifati dengan kematian, dengan al-qabd, digenggam, dipegang dan dilepaskan. Ini semuanya adalah apa? Keadaan makhluk yang sifatnya muhdats, yaitu makhluk yang sebelumnya tidak ada kemudian diciptakan menjadi ada. Jadi kesimpulan di sini, roh itu makhluk yang diciptakan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Paham Syarul? Nah, ini ijma' ahli sunnah. Wa amma ihtijajuhu biqaulihi min amri rabbi falaysa al-muradu huna bil amri at-talab balil muradu bihi al-ma'mur wal masdaru yudhkaru wa yuradu bihi ismul maf'ul wa hadha ma'lumun masyhur. Itulah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Ya, berdalil mereka dengan ayat wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Maksud min amri rabbi ay min ma'murati. Min ma'murati rabbi. Karena amr masdar di sini bermakna isim maf'ul. Naam. Taib. Jadi masdar terkadang disebutkan diinginkan isim maf'ul,
Ini perkara yang maklum dan masyhur. Berarti ruh termasuk di antara apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma istidlaluhum bi idhafatiha ilaihi bi qawlihi min ruhi. Telah kita lewati kemarin, fa yanbaghi an yu'lama anna al-mudhafa ila Allah taala naw'an. Ini faedah. Pendalilan mereka ikhwani fillah dengan ayat wa nufikha wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan padanya dari rohku. Nah, ruh yang dinisbahkan atau diidhafahkan kepada Allah. Ini telah kita lewati jawaban singkat pada pertemuan yang lalu. Maksudnya apa, Yusuf? Apakah itu ruh Allah atau apa? Diidhafahkan pada Allah untuk apa? Tasyrif, untuk menunjukkan kemuliaannya. Ruh dari ruh-ruh ciptaan Allah maksudnya, bukan bagian dari Allah. Nah, sekarang faedahnya, ya sekian yang untuk diketahui bahwasanya sesuatu yang diidhafahkan kepada Allah itu ada dua jenis. Yang pertama, sifatun la taqumu bi anfusiha. Yang diidhafahkan itu adalah sifat-sifat yang tidak bisa berdiri sendiri. Kal ilm, seperti ilmu. Ilmu ketika dikatakan ilmullah, ilmullah, apakah sebelum diidhafahkan kepada Allah ilmu itu ada berdiri sendiri? Tidak. Kasya? Tidak ada sesuatu yang kemudian ilmu. Ilmu itu tidak ada kecuali kalau sudah diidhafahkan kepada pemiliknya. Paham? Karena sifat tidak bisa berdiri sendiri. Al-kalam, ya. Demikian pula sam' wal basar, mendengar dan melihat. Fahadhihi idhafatu sifatin ilal mausufi biha. Maka ketika perkara-perkara ini diidhafahkan, maka itu maksudnya adalah pengidhafahan sifat kepada yang disifati. Fa ilmuhu wa kalamuhu wa qudratuhu wa hayatuhu sifatun lah. Sehingga ilmu Allah dan kalamnya serta kudrah dan kehidupan itu adalah sifat-sifat Allah. Wa kadza wajhuhu wa yaduhu subhanahu. Demikian pula wajah Allah dan tangan Allah. Kenapa? Karena itu sifat yang tidak bisa tegak dengan sendirinya. Wa tsani, yang kedua, idhafatu a'yanin munfasilatin anhu. Pengidhafahan perkara-perkara yang terpisah dari Allah. Ya. Kal bait, seperti bait, rumah. Rumah diidhafahkan kepada Allah, baitullah, rumah Allah. Maka diambil dari sini menunjukkan rumah itu rumah yang mulia, ya tidak? Menunjukkan pemuliaan untuk rumah tersebut. Kenapa? Karena diidhafahkan kepada Allah, baitullah, bukan bait Afif misalnya, bukan bait Muhammad, tapi baitullah. Nah, rumahnya Allah. Ini diistilahkan dengan apa? Idhafatut tasyrif, pengidhafan untuk memuliakan. An-naqah, unta. Dalam ayat naqatullah, untanya Allah. Maksudnya apa? Ya, unta dari unta-unta ciptaan Allah. Tapi diidhafahkan kepada Allah untuk menunjukkan apa ini? Humam? Untuk menunjukkan apa? Pemuliaan unta tersebut. Al-abdu diidhafahkan menjadi Abdullah. Ya, Abdullah. Berarti ini apa? Tasyrif, hambanya Allah, bukan Abdul Dinar, bukan Abdul Dirham, bukan Abdul Lahab, nah, bukan Abdul Uzza dan seterusnya. Tapi Abdullah, tasyrif, pemuliaan. Ar-Rasul, Rasulullah. Ar-Ruh, Ruhullah. Maka di sini ruh kan bisa sesuatu yang terpisah dari Allah, ya kan? Maka ketika dikatakan ruhullah, bukan berarti maksudnya ruhnya Allah, tapi ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diidhafahkan kepada Allah untuk menunjukkan kemuliaan ruh tersebut. Paham? Maka ketika dikatakan mir ruhi, dari ruhku, maka maksudnya adalah ruh ciptaanku.
cuma diidhafahkan pada Allah untuk menunjukkan mulianya ruh tadi. Fahadhihi idhafatu makhluqin ila khaliqih, maka ini adalah pengidhafahan makhluk kepada penciptanya. Lakin idhafatun taqtadi takhsisan wa tashrifan yatamayyazu bihil mudhafu an ghairihi. Akan tapi pengidhafahan yang berkonsekuensi pengkhususan dan pemuliaan, ya. Jadi diambil faedah di situ adanya pengkhususan dan pemuliaan yang terbedakan mudhaf ilaih dengan sebab idhafah tersebut dari yang lainnya. Mudhafnya terbedakan dengan sebab itu, menunjukkan dia lebih mulia. Paham di sini cara menjawab dua ayat tadi. Perkara berikutnya, waqtulifa fir ruhi hal hiya makhluqatun qabla al-jasadi aw ba'da. Setelah kita tahu bahwasanya ruh itu makhluk. Ini pendapat siapa ruh itu makhluk? Pendapat siapa? Hudzaifah. Ahli sunnah. Ada yang menyelisih dari kalangan ahli sunnah? Hendak ya Muhammad? Tidak ada. Kenapa? Karena terjadi terjadi ijma'. Ijma' di sisi ahli sunnah ruh itu makhluk. Waqtulifa fir ruh, kemudian diperselisihkan apakah ruh itu makhluk sebelum jasad, diciptakan sebelum jasad ataukah setelah jasad. Ruh itu sebelum jasad diciptakan atau setelah jasad, ini permasalahannya. Waqad taqaddama 'inda dzikril mitsaqi al-isyaratu ila dzalik. Dan telah lewat ketika menyebutkan tentang permasalahan mitsaq, bahwasanya kita sebelum tercipta ikhwan keluar di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil mitsaq. Semua anak keturunan Adam dikeluarkan dari punggung Adam. Ka'amsalidz dzar, ya, seperti semut-semut. Baik. Nah dari sini Imam Ibn Al-Izz beristinbat berarti apa? Ruh dulu, karena jasad kita saat itu kan belum tercipta. Paham? Ini pendalilan Ibn Al-Izz. Cuman tidak sharih yang demikian, tidak sharih yang menunjukkan roh itu sebelum jasad dengan hadis tersebut. Nah, karena itulah dalam masalah ini lebih aslamnya untuk kita katakan laisa hunaka dalilun sharih yadullu ala ayyihima qabla al-akhar. Kita tidak mendapati dalil yang sharih yang menunjukkan mana di antara keduanya yang lebih dahulu diciptakan. Apakah ruh dulu atau jasad dulu? Kita katakan wallahu a'lam. Waqtulifa fir ruh ma hi. Faqila hiya jismun wa qila aradun. Wa qila la nadri ma ruh ajauhar am arad. Kemudian diperselisihkan lagi tentang ruh ini, apa itu sebenarnya ruh? Ada yang mengatakan ruh itu jism, yaitu sesuatu yang memiliki memiliki jism, ya, sesuatu yang hakiki adanya, bukan sekedar sesuatu yang maknawi, punya jism. Ada yang mengatakan arad, satu yang sifatnya makna, tidak punya hakikatnya, tidak bisa diindera. Fakil ada yang mengatakan kita tidak tahu apa sebenarnya ruh, apakah dia jauhar atau arad, apakah sesuatu yang memiliki zat ataukah sekedar sesuatu yang maknawi. Faqila laisa ar-ruhu syai'an aktsar min i'tidali at-taba'il arba'. Dikatakan juga roh itu bukanlah sesuatu yang lebih banyak, ya, lebih dari keseimbangan 4 tabiat. Tabai arba' maksudnya adalah al-hararah wal burudah wal rutubah wal yabusah. Jadi mereka ruh itu ya kumpulan dari 4 unsur ini: panas, dingin,
kemudian apa? Rutubah, yaitu kelembapan dan kekeringan. Lawan lembab apa? Kering. Labas. Ya busa, keringan. Ada istilah yang apa? Nah, intinya itu menurut mereka. Ini pendapat-pendapat lemah disebutkan dalam Maqalatul Islamiyyin oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Wakil ada mengatakan hiya damus safi al-khalis min al-qudrah wal afunat. Dikatakan juga bahwasanya roh itu adalah darah yang murni, yang terbebas dari apa? Kotoran. Waqilah hiyal hararah al-ghariziyah. Dia mengatakan roh itu adalah apa? Panas gharizi, yaitu suatu tabiat yang ada di dalam tubuh seseorang. Wahiyal hayah, itulah kehidupan. Waqilah huwa jauharun basitun mumbathun fil alam kullihi minal hayawan ala jihadil i'mali lahu wa tadbir. Dikatakan adalah jauhar, yaitu suatu yang memiliki zat tapi sesang kecil, ya, yang kecil, yang tersebar di alam ini secara keseluruhan, pada makhluk-makhluk hidup. Taib ala jihadil i'mali lahu wa tadbir. Intinya sesuatu yang ada zatnya, yang tersebar di jagat raya ini, pada makhluk-makhluk hidup. Kadang dimasukkan, kadang keluar. Ketika keluar roh dari jasadnya berarti mati. Itu. Wa hiya alamah wa sifat minal imbisati fil alami ghairi munqasamatiz dzati wal biniyah. Wa anha fi kulli hayawanil alam bimakna wahid la ghair. Nah, ini pendapat yang membingungkan. Yaitu apa? Wa hiya alamah sifat minal imbisat. Yaitu dia itu sebagaimana disifati, dia tersebar luas fil alam, ya, di alam ini, ya kawan. Taib ghairu munqasamatiz dzati wal binyah, yang tidak terpisah antara zat dan jasadnya. Wa anna fi kulli hayawanil alam bimakna wahid la ghair, dan bahwasanya roh itu pada semua makhluk hidup di alam ini maknanya satu, tidak ada yang lain. Wakilah dikatakan roh itu adalah an-nafsu. Ya, wakilah an-nafsu hiya an-nasimud dakhil wal kharij bit tanafus. Yang namanya nafas adalah sesuatu yang masuk dan keluar dengan pernapasan ini, berarti itulah ruh. Kalau sudah ada nafas, ruhnya hilang. Wakilah ghairi dzalik, dan dikatakan yang lainnya. Tapi yang jelas, apa yang Allah Subhanahu wa taala jawab dalam ayatnya, ikhwan, qulir ruhu min amri rabbi, itu saja sudah cukup. Ketika bertanya-tanya tentang ruh apa, katakan ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu intinya adalah apa? Termasuk dari apa? Makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Allah, sudah itu. Urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Walinasi fi musammal insani hal huwa ar-ruhu faqat awil badan faqat aw majmu'uhuma aw kullun minhuma. Kemudian manusia tentang nama insan, ya, penamaan insan itu apakah ruh saja atau badan saja atau gabungan dari kedua-duanya, ruh dan jasad, itu terjadi khilafan. Wa hadhil aqwalul arba'ah lahum fi kalamih. Dan ini pendapat yang 4 yang ada pada
mereka dalam kalam. Naam. Hal huwa al-lafdhu awil ma'na faqat aw huma aw kullun minhuma. Tayyib. Tayyib. Jadi pendapat yang empat ini juga dimiliki oleh mereka, kawan, yang ada pada manusia tentang pembahasan sifat kalam. Apakah itu lafaz atau makna saja, atau lafaz dan makna, atau masing-masing dari keduanya tok. Fal khilafu bainahum fin natiqi wa nutqih. Kemudian khilaf di antara mereka tentang yang mengucapkan dan pengucapannya. Tayyib, ini tentang sifat kalam. Dan telah kita lewati bahwasanya kalam Allah itu sifat dari sifat-sifat Allah, bukan makhluk. Sudah, itu saja. Kemudian berkaitan dengan masalah ini, wal haq annal insana ismun lahuma. Yang hak bahwasanya insan itu adalah penamaan untuk kedua-duanya, yaitu untuk ruh dan jasad. Faqad yutlaqu ala ahadihima biqarinah wa kadzalikal kalam. Dan terkadang dimutlakan untuk salah satu dari keduanya dengan adanya qarinah. Tapi asalnya bahwasanya ketika dikatakan insan, maka itu adalah gabungan dari apa dan apa? Khilafid, ruh dan jasad. Ya, ketika kamu dikatakan insan, berarti itu ada ruh dan jasadnya. Kalau kamu dikatakan mayat misalnya, berarti itu cuman jasad tok tanpa ruh. Tayyib. Wa kadzalikal kalam, demikian pula al-kalam. Tayyib. Barakallahu fikum. Mungkin yang merasa bingung dengan hal ini, kesimpulannya, kawan, faedah terpenting yang bisa kita petik di sini, ijma' ahli sunnah bahwasanya ruh itu makhluk. Ini yang dipegang. Ruh itu makhluk berdasarkan ijma' ahli sunnah. Kemudian dalil-dalil yang mengatakan roh itu bagian dari Allah atau bukan makhluk, ini semuanya tidak pada tempatnya, telah dijawab. Kemudian faedah penting juga bahwa berkaitan dengan pengidhofahan kepada Allah. Ada dua jenis, idhofatus sifah ila mausufiha atau idhofah a'yan. Idhofatul a'yan. Kalau idhofatus sifat, maka itu adalah apa? Sifat dari sifat-sifat Allah. Sedangkan a'yan yaitu benda yang berdiri sendiri, kawan, maka ketika diidhofahkan kepada Allah, itu adalah idhofatut tasyrif. Kemudian masalah apakah ruh diciptakan sebelum jasad atau setelah jasad, ini kita katakan apa? Wallahu a'lam, tidak kita dapati dalil yang sharih menunjukkannya. Walaupun Ibn Abil Izz condong bahwasanya ruh itu lebih dahulu daripada jasad. Kenapa? Berdasarkan hadis Mitsaq, di mana saat itu semua anak keturunan Adam dikeluarkan. Maksudnya adalah ruhnya menurut beliau, karena jasadnya belum muncul di muka bumi ini. Jasadnya nanti ketika telah dilahirkan bersama dengan dilahirkan oleh ibunya masing-masing. Kemudian tentang hakikat ruh itu apa, terjadi khilaf panjang karena memang tidak diterangkan. Maka kita katakan ar-ruhu min amri rabbi. Bahwasanya perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kesimpulan ringkasnya. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta